Iya cak. Jom. Dessert-nya. Jom lagu. Malah. Ya sabar. Sabar. Malah. Sabar. Pentingnya mana? Orang misalnya. Dikali. Dah. Aku ya Yesus dekat ke salibmu, air hidup Golgota alihkan padaku, disalib itu kemuliaan, hingga di seberang sungai dapat perhentian, dekat salibmu Yesus ku dapat rahmatmu, cahaya dari sana menerangi aku, disalib itu kemuliaan, hingga di seberang sungai dapat perhentian, disalib domba Allah, ku ingat cintamu, pimpin aku ya Yesus sepanjang umurku, disalib itu kemuliaan, hingga di seberang sungai dapat perhentian, disalib aku tunggu, harap dan percaya, sambil aku menuju ke surga yang bakal, disalib itu kemuliaan, hingga di seberang sungai dapat perhentian. Kita buka lagu pembuka kita Lu buka 57. Percayalah kami. Percayalah kami, ya domba Kalvari, akan Tuhan. Dengarlah doaku, berikanlah rahmat-Mu, ku puji selalu milik Tuhan. Biar anugerah-Mu
dalam kesusahan atau pencobaan, pimpin aku. Terangkanlah jalan gelap, susah pun beri lenyap, hatiku pun tetap ya Tuhanku. Tuhan Ta'ala baik dalam surga, kami besar terima kasih sebagai Tuhan dan penuhan di murid pengikut, murid pengantar dari kami sebilik. Penuhan tidak hidayah kami dari penyakit COVID-19 Tuhan. Semoga pada malam itu bermain itu Tuhan, kami menyambut ada sahabat dengan Tuhan. Nanti pun jaga kami, lalu kami terjadi pelajar kami dalam Roh Kudusnya Tuhan. Boleh jadi kelalau, jadi ketenggau ke dalam hidup kami Tuhan. Berkat kami sebilik, dengan berkat ini menjadi istana kebanggaan kami kebukai Tuhan. Kami enggak boleh pemujua dalam hidup kami, yaitu penyerah semua sampai itu dalam nama Yesus Kristus terjadi hidup semua kami. Amin. Amin. Oke. Jadi belajar Buku Kudus belajar saya malam itu, oke, ini pasal keselamatan. Oke. Apa arti keselamatan, Mbak? Selamat. Selamat. Semua orang. Mami, keselamatan. Apa maksud keselamatan, Mami? Dari segi apa? Dari keselamatan apa aja lah. Selamatan. Diri sendiri. Selamat. Selamat. Keselamatan. Dek, apa maksud keselamatan? Dek. Keselamatan apa? Penting keselamatan dalam hidup kita. Oke. Jadi kita minta Buku Kudus. Oke, Buku Kudus bahasa yang mana itu nomor 1, manusia memerlukan keselamatan. Oke, ditulis dalam Roma 3 ayat 23. Di dalam Roma 3 ayat 23, keselamatan adalah penyelamatan manusia dari akibat-akibat dosa. Oke, terutamanya kelepasan dari dosa dan kematian kekal melalui penebusan Yesus Kristus. Keselamatan adalah keperluan setiap hati manusia, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, jadi ini adalah pentingnya keselamatan. Laban kita selamat hari dosa, laban kita selamat hari kematian. Ukai kita yang mati itu apakah akhir dia mengandaikan walaupun sudah mati. Oke, tetapi dia udah hidup baru, nanti dia percaya ke Tuhan. Oke, jadi di kematian dia kekal, bahkan yang dia adanya baru si mati betul-betul, dia mati sementara nanti Tuhan datai. Nanti Tuhan datai lah di semua yang percaya ke Tuhan. Jadi dia dekat hidup baru. Apabila dia hidup baru, dia dekat boleh keselamatan di kekal. Keselamatan kekal hidup selama-lamanya, nggak ada yang mau tuai, nggak ada yang mau mati. Nah, keselamatan banyak lah kita dekat. Kalau selamat kita hari dosa enggak. Oke, ini adalah pasal keselamatan. Jadi kita terubah, melalui siapa keselamatan diberikan? Siapa boleh memberi kita keselamatan? Yesus. Nah, betul. Jadi bisa tulis bab Kisah keempat ayat 10 hingga 12. Pada hebat itu, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh kerana Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu, dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kalung langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi Yesus kurang itu yang nama ke kita ya. Oke. Oke, jadi bagaimana keadaan manusia? Oke, nomor satu, dia dilahirkan dalam dosa. Bagi kita dilahirkan dosa. Nomor kita lahir dosa lawan Adam dan Hawa nasi kita berdosa. Jadi apabila Adam dan Hawa berdosa, kita pun semua pun berdosa kan. Oke. Lalu bisa ditulis Pak Mazmur 51 ayat 5, Mazmur 58 ayat 3, masih Yesaya 48 ayat 8. Lalu pengertiannya digelapkan. Oke. Ini bisa tulis Pak Efesus 4 ayat 18. Lalu hatinya penuh kejahatan. Oke. Itulah perangai manusia. Oke. Hati kita penuh mau kegelapan. Kita penuh mau madu tadi jahit yang hati manusia asal. Oke. Ini segi asal manusia. Kelebihan kita berdosa. Kadang kita nemu berendam. Kita bencinya perasaan manusia. Tapi berdosa. Oke. Tentang petara dia nanti si main ngawati dia benci, ngawati dia jahit. Oke. Dia mati secara rohaniah. Oke, jadi kita mati sebenarnya kita bisa percaya kepada, jadi kita mati dalam pengarah ini adalah di upaya rohaniah. Oke, Efesus 2 ayat 1. Oke, jadi kenapa tadi bagaimana keadaan manusia sigi berdosa. Oke, apabila kita berdosa, kita sigi jahit, kita sigi benci, kita sigi benda orangnya, kita berdosa. Oke, jadi beri kita kenapa dosa. Oke, jadi mungkinkah manusia sendiri dapat mengubah keadaannya? Boleh kan kita mengubah? Boleh kan dek? Boleh dek. Lawan petara, beri kita pilihan. Oke, bukan mami, caranya abang. Bang, dia lepas belajar nama ke sekolah ini. Nah, jadi ngomongin beri pilihan lah. Nah, pindah mereka petara beri pilihan ke Indonesia. Semoga kita ikan gejala mana, bukan gejala lain deh. Tapi bisa ditulis bab Roma 3 ayat 19 sampai 20. Oke, pada hari itu dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik? Hai orang-orang yang membinasakan diri berbuat jahat. Yeremia 13 ayat 23, Roma 6 ayat 23 bagian pertama, dan Roma 3 ayat 19 sampai 20. Oke. Jadi itu semua orang tijai boleh mengubah, tapi dia yang mengubah. Nah, segi pilihan ya. Oke, tapi nang segi pilihan. Oke. Tetapi sama dari kak ke ngaitnya aja, sama dari kak nerima ke nerima. Oke. Jadi bisa seolah keempat ini apa yang diperlukan manusia dalam supaya mencari keselamatan. Apa diperlukan? Diperlukan oleh kita. Diperlukan untuk kita selamat. Nah, begini kita selamat tubuh maya petara ratai lah. Mami, begini kita selamat petara ratai. Jaya lah, jaya ke utara. Ke utara, abang. Sama lah. Jadi ada sama. Oke, jadi coba kita baca berito. Dengar berito. Apa yang diperlukan manusia dalam supaya mencari keselamatan? Pertama, kitab suci. Jadi di semua kita selamat.
Untuk semua Indonesia selamat. Jadi kita perlu baca buku kudus atau ke kitab suci. Jadi di situ tulis bab 2 Timotius 3 ayat 15. Di kedua tadi, terkena memilah berpaling kepada Allah, berpaling kepada Tuhan, berkepetara. Oke, baca bab Yesaya 45 ayat 22. Yang ketiga, percaya kepada Injil Kristus. Oke, bab Roma 1 ayat 16. Maksudnya tadi Injil Kristusnya bab penyanggup baru. Oke. Maksudnya apa kepada Yesus milik kita. Jadi kita harus niti ya. Jadi pengharap kan kita dah belajar pasal kasih kan. Jadi Yesus main kasih. Jadi kasihnya lah boleh main kita selamat. Oke. Lalu apa-apa aja contohnya dari segi baptisan. Nama kepada kita perlu baptis. Lapan Yesus ngasuh kita baptis. Nitih jalan ya. Kayaknya kepada kita harus nitih Yesus. Oke. Jadi yang keempat tadi menantikan kedatangan Kristus. Bab Ibrani 9 ayat 28. Kapan kita percaya kepada atau ketika boleh selamat, kita harus menantikan kedatangan Kristus. Bukan kita duduk aja, tapi pun maksud yang menantikan kedatangan Kristus tadi, kita harus standby metode. Macam buku kudus. Hari-hari macam buku kudus. Bukan kita sembahyang aja. Hari-hari mesti macam buku kudus. Kena kita nanti menakai Yesus kedua kali. Oke. Nanti Yesus sudah datang, kita nanti sedia. Kita ada nemu selamat kena kita. Oke. Tapi mananya cuma kita bersedia. Oke, lalu kelima, untuk siapa Kristus menjadi pencipta keselamatan? Oke. Untuk siapa? Oke. Yang ditulis Pak Ibrani 9 ayat dalam Ibrani 5 ayat 9. Oke, pada ayat itu, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Maksudnya semua orang, semua oke sebenarnya kita Kristen kita ada semua orang di dunia tuh, Cina, Tamil, semua tak Bangla ke Indonesia, semua, semua manusia pada dunia tuh, orang putih ke, jadi ya penyelamat semua orang percaya ke yang, jadinya lah tujuan Kristus. Jadi kesimpulannya itu, kita dapat memperoleh keselamatan dengan iman kepada Kristus. Karena itu, dia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab dia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini tulis dalam Ibrani 7 ayat 25 dan juga Yudas 1 ayat 24. Menyatakan kepada kita bahwa dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Tersandung, apa maksud tersandung? Leka, jangan kamu lalai, jangan kamu jatuh. Nah, jadi keselamatan adalah cuma-cuma, itu adalah berkat dari Allah, dari Tuhan datang pertolongan, berkatmu atas umatmu. Dalam Mazmur 3 ayat 9. Penurutan yang dituntut Allah dari Adam dan Hawa di Taman Eden akan dilihatnya dipenuhi oleh umatnya yang sisa, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Itu ditulis bab Wahyu 14 ayat 12. Jadi kita lah umat sisa, walaupun Adam dan Hawa labur sekalian, tapi Yesus percaya kita itu umat sisa, kita itu umat tinggal lagi. Diharap ke petara untuk percaya ke Tuhan. Percaya ke Tuhan Yesus. Nabi ke kita boleh selamat. Ini aja ayat ke dikunci kita mengenai
keselamatan, harap bertara berkat kita semua. Amin. Amin. Aku untuk kita membuka 191. Kita akan berkumpul. Kita akan berkumpulkan di tepi sungai itu, airnya yang mengalir daripada arahku, yang akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Di tepi sungai itulah air jernih percikan. Di sana kita berjalan menyembah pada Tuhan. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Marilah kita buangkan segala dosa dan beban, serta kesucian dianugerahkan Tuhan. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Kita akan sampai sana di tempat bakar itu, bernyanyi serta sentosa dekat aras Tuhanku. Ya, kita akan berkumpul di tepi sungai itu, serta dengan segala orang saleh dalam negeri Tuhanku. Amin. Betul. Oh, kamu nggak habis.